Mengintip 9 usaha sampingan ibu rumah tangga yang bikin kantong makin tebal. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Channel yang selalu punya konten menarik untuk dikupas. Hari ini kita akan membahas tentang 9 usaha sampingan ibu rumah tangga yang bikin dompet ibu semakin tebal. Versi Ide Usaha. Memiliki anak kecil mungkin saja akan membuat seorang ibu lebih sibuk dari biasanya. Mulai dari mengurus si kecil, membereskan rumah, sampai melayani suami. Tapi kesibukan itu bukan berarti tidak bisa mengurus usaha di rumah ya. Nyatanya ada sejumlah usaha sampingan yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga loh. Kalau dikerjakan dengan baik, bisnis tersebut bisa membantu keuangan keluarga. Malahan tidak menutup kemungkinan kalau nanti bisa jadi bisnis dengan omset yang besar. Biar nggak penasaran, simak video berikut ini ya. Pastikan untuk menonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Jualan pulsa. Hampir setiap orang perlu pulsa. Itu karena anak-anak sampai orang tua punya handphone dan tak lepas dari kebutuhan pulsa setiap harinya. Jadi, cocok banget kan buat dipilih sebagai usaha sampingan? Lagi pula, prospek kedepannya semakin bagus seiring dengan berkembangnya dunia digital. Kalau kamu tertarik dengan usaha ini, kamu hanya perlu mencari agen pulsa kemudian isi saldo sesuai dengan nilai modal yang kamu punya. Selanjutnya, kamu tinggal menentukan saja berapa harga jualnya sebagai penentu besarnya fee yang kamu terima. Gampang bukan? Malahan kamu gak harus buka gerai sebagai konter pulsa loh. Cukup tuliskan papan atau selembar kertas yang menyatakan kalau kamu jualan pulsa saja sudah cukup. Jangan lupa pasarkan ke kerabat, teman, tetangga maupun yang lainnya. Kalau ada konsumen dari jauh yang pesan, sebaiknya minta mentransfer uangnya terlebih dulu. Kemudian baru dikirimkan pulsanya sesuai dengan pesanan. Biar nggak rugi dengan kelupaan ngutang. Jangan lupa untuk dicatat dan ditagih. Untuk mencegah terjadinya ngutang yang terlalu lama, beri sedikit waktu agar bisa dilunasi. Sebelum lunas, sebaiknya tidak dibolehkan untuk mengutang lagi. Number 2. Menjual tanaman hias. Kamu suka berkebun dan merawat tanaman? Ubah hobimu ini menjadi peluang bisnis untuk mendapatkan cuan. Bisnis ini termasuk bagus. Sebab di tengah panasnya cuaca yang ada, ditambah polusi udara yang meningkat, banyak orang yang ingin meletakkan tanaman hias di rumahnya. Belum lagi kalau pas musim tanaman, bakal jauh lebih laris. Tapi, kamu perlu memasarkannya ke teman, tetangga, maupun lewat internet, guna menjangkau banyak pelanggan. Usaha ini pun bisa dikerjakan selagi luang, atau waktu si kecil lagi bermain maupun tidur. Number 3. Usaha menjahit. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga bisa menjahit pakaian. Kalau kamu juga salah satunya, kenapa nggak dijadikan sebagai usaha sampingan saja kan? Toh waktunya lebih fleksibel. Bisa dikerjakan di waktu luang. Tapi ingat ya, pesanan itu pun juga harus disesuaikan dengan kemampuanmu. Jangan sampai memaksakan diri, agar hasilnya nanti tidak mengecewakan pelanggan. Baiknya lagi, miliki ruangan khusus untuk menjahit agar suasana rumah tampak rapi. Jadikan itu sebagai ruang kerjamu dan biar nantinya kamu bisa konsen dalam menjahit. Number 4. Buka toko kelontong. Kalau
ada modal yang cukup, kamu bisa buka toko kelontong. Tinggal jam buka tokonya menyesuaikan saja dengan kesibukanmu. Kamu bisa menjual barang-barang sembako seperti beras, minyak, gula, dan yang lainnya. Lengkapi pula dengan produk lain seperti sabun, sampo, gas, dan yang lainnya. Membuka toko kelontong termasuk mudah dan tidak perlu skill khusus. Kendati demikian, kamu harus menyiapkan modal yang cukup karena biasanya usaha ini butuh dana yang cukup besar. Kalau terbatas dengan modal, kamu bisa kok buka toko kelontong yang sederhana. Misalkan saja toko yang hanya menjual barang-barang tertentu saja. Tapi usahakan untuk melengkapi tokomu ya, agar pelanggan makin banyak. Karena biasanya toko yang lengkap akan lebih disukai. Selain itu, jangan lupa untuk tawarkan harga yang bagus, agar bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Number 5. Membuka rumah kos. Buat kamu yang punya rumah cukup luas dan lokasinya dekat area kampus ataupun pabrik, cocok banget nih buat buka kos-kosan. Mungkin biar lebih privacy, kos-kosannya khusus wanita saja ya. Jadinya gak terlalu ramai dan tidak mengganggu kenyamanan yang ada. Tambahkan beberapa fasilitas penunjang agar rumah kos milikmu lebih diminati. Lalu promosikan ke yang lain agar lebih diketahui oleh banyak orang. Usaha ini pun sangat menjanjikan. Bahkan kamu bisa me time di kala waktu luang. Number 6. Membuat kerajinan tangan. Bisnis yang satu ini terbilang murah, sebab bahan-bahan pembuatan kerajinan tangan bisa dijumpai di sekitar kita. Kunci dari usaha ini tak lain adalah kreativitas dalam mengolah suatu barang yang biasa-biasa jadi lebih unik. Alhasil memiliki nilai jual yang tinggi. Tidak harus dari barang bekas, barang-barang yang lain pun bisa. Contohnya seperti kerajinan tangan dari tanaman eceng gondok yang sekarang termasuk laris manis di pasaran. Gimana? Menarik bukan? Number 7. Membuka bimbingan belajar. Buat kamu yang punya kemampuan akademis yang bagus dan suka mengajar, kenapa tak coba buka usaha bimbingan belajar saja? Bahkan kamu bisa kok membuka kursus di bidang tertentu, seperti latihan menari, senam, menjahit, dan yang lainnya. Kamu hanya perlu menyiapkan tempat belajar dan peralatan penunjang. Kemudian, tawarkan bisnismu ini ke teman-teman, tetangga, dan yang lainnya. Agar lebih menarik, tidak ada salahnya untuk membuka les privat bebas bayar di beberapa hari pertama. Kalau mereka menyukai pengajaran atau pelatihan yang kamu berikan, pasti mereka akan lanjut belajar di tempatmu. Number 8. Usaha laundry. Sebagai ibu rumah tangga, kamu pasti sudah sangat familiar dengan urusan cuci-mencuci dan menggosok pakaian. Kalau kamu ada modal yang lebih besar, buka usaha laundry cocok banget loh. Terlebih peluang usaha ini sangat bagus karena banyak dibutuhkan, terutama di kawasan kota-kota besar. Dekat kampus, perumahan, kawasan padat penduduk, dan lainnya pun menjadi tempat yang tepat untuk membuka laundry. Sebab kebanyakan dari mereka yang sekolah dan sibuk bekerja tidak sempat untuk mengurus pakaian kotornya. Alhasil, laundry yang jadi pilihan utama. Number 9.
Usaha loket pembayaran. Kamu pasti pernah menemui adanya loket-loket pembayaran yang dibuka di rumah-rumah. Usaha ini semakin menjamur seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang serba praktis. Ibaratnya, kalau ada tempat yang lebih dekat untuk menerima pembayaran apa saja, kenapa harus pilih yang jauh? Nah, sebab itulah usaha ini patut dicoba. Kamu bisa memulainya dengan membuka loket pembayaran untuk listrik, cicilan kendaraan, asuransi kesehatan, air, dan yang lainnya.